Oke, sifat yang keempat ya guys. Sifat yang keempat, bentuknya jika ada bilangan A dikali B, kemudian kedua bilangan ini dipangkatkan dengan M, maka pangkat M ini menjadi miliknya si A dan juga miliknya si B guys. Jadi dia ditulis sebagai A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Nah misalnya kita punya bilangan 2 dikali 3 dipangkatin 5. Maka ini artinya bilangan 2 dikali 3 pangkat 5 bermakna 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Gitu ya guys ya. Nah itu apa gunanya Kak? Nah ini kadang bisa digunakan pada saat kita mengerjakan soal-soal tertentu yang membutuhkan untuk memecah bilangan 6 misalnya ya menjadi bilangan dalam bentuk perkalian bilangan primanya. Nah nanti kita tunjukkan soal-soal yang semodel dengan bentuk-bentuk pada sifat nomor 4 ini ya guys ya. Kemudian nomor 5. Nah, nomor 5, kalau di nomor 4 ini adalah sifat perkalian, maka di nomor 5 ini adalah sifat pembagiannya guys. Jadi kalau ada A per B atau A dibagi B dipangkatkan dengan M, maka M ini miliknya si A juga milik si B guys. Jadi dia A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Gitu ya guys ya. Jadi misalnya KS itu punya bilangan 2 per 3 dipangkatkan 3. Maka ini maknanya adalah 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Oke guys. Lanjut sifat yang nomor 6 guys. Nah, sifat nomor 6 yaitu memangkatkan bilangan dengan 0. Pasti teman-teman udah pada tahu ya guys ya. Kalau dipangkatin 0 hasilnya pasti 1 gitu ya. Nah, ada yang bertanya kok bisa Kak? Oke. Tugasnya berarti cari dulu ya guys ya. Nanti di videonya kalau ada yang nanya dikasih komennya, saya tambahin di video berikutnya untuk menjelaskan kenapa A pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Sekarang cari dulu ya guys ya. Kenapa nih A pangkat 0 itu hasilnya 1? Banyak yang tahu hasilnya tapi nggak tahu asal usulnya. Ada yang bilang katanya ini udah takdir gitu ya guys ya. Nggak ada takdir ya guys ya. Dan ini pasti bisa dijelaskan secara matematik. Oke, nomor 7 guys. Kita udah sampai pangkat 0 nih guys. Berarti berikutnya setelah 0 makin kecil ke bawah pangkat negatif ya guys ya. Jadi kalau ada A dipangkatkan dengan min M misalnya guys, maka cara menghitungnya kita harus mengubah guys pangkat negatif M ini menjadi pangkat positif, yaitu diubah menjadi 1 per A. Nah, ingat ya guys ya, bentuknya jadi 1 per A pangkatnya ini dari min M jadi M. Jadi kalau kita ketemu pada bentuk lain 1 per A pangkat min M, maka ini hasilnya adalah A pangkat M. Tinggal dibalik saja. Oke guys. Kemudian nomor 8, masih pada pangkat negatif. Kalau kita punya bilangan A per B, artinya ini bilangan pecahan ya guys, pangkatnya kemudian berpangkat negatif, maka cara mengubah menjadi pangkat positifnya adalah kita tinggal balik aja guys. Yang tadinya pembilang jadi penyebut dan sebaliknya penyebut jadi pembilang. Jadi bentuk pangkat positifnya adalah B per A dipangkatin M. Jadi kalau ada 2 per 3 dipangkatin min 2. Nah ini cara ngitungnya gimana guys? Pakai sifat nomor 8 ini guys. Kita balik jadi 3 per 2. Pangkatnya adalah pangkat 2 jadinya, karena sudah jadi positif ya. Dan untuk melanjutkan menghitung hasilnya, kalian bisa pakai
sifat yang nomor 5 ini ya guys ya. Iya, jadi dia 3-nya dipangkatkan 2, kemudian 2-nya juga dipangkatkan 2. Oke guys. Kemudian masuk ke nomor sifat yang ke-9 ya guys. Nah, pangkat positif udah, pangkat 0 udah, pangkat negatif juga sudah. Nah, sekarang nomor 9 dan nomor 10 adalah sifat tentang pangkat dalam bentuk akar guys. Jadi kalau kita punya akar A, maka hakikatnya bentuk akar ini adalah bentuk pangkat atau bentuk eksponen tadi ya guys ya. Dia bentuknya adalah A pangkat 1/2. Oke, sebentar ya guys. Nah, ini nulisnya terlalu ke atas guys. Oke, di sini ya. Jadi kalau ada A dipangkatkan atau diakarkan, maka hakikatnya dia adalah A pangkat 1/2. Dan yang terakhir guys, sifat aljabar dari bentuk eksponen yaitu A pangkat M diakarkan pangkat N. Nah, jadi guys, ini semacam konsensus guys. Kalau dalam bentuk akar, maka untuk pangkat per 2 dia tidak ditulis bilangannya guys. Tapi kalau akar pangkatnya ini selain 2, maka akan dituliskan di sini. Gitu ya. Jadi A pangkat M akar pangkat N, ini artinya A pangkat M per N. Jadi kalau ada akar 2 pangkat 3, di sini ditulis 5, berarti ini artinya 2 pangkat 3/5. Tapi kalau tidak ditulis guys, misalnya hanya ditulis akar 2 pangkat 3 begini guys, berarti pernya per berapa nih? Ya, ini mengacu pada sifat nomor 9. Berarti ini 2 pangkat 3/2. Nah guys, inilah 10 sifat aljabar dari bentuk eksponen. Dipahami, didalami, dipelajari dengan baik, dan kita latih dengan soal-soal latihan yang terkait dengan materi penggunaan sifat-sifat aljabar dari eksponen ini ya guys ya. Oke guys, simak terus, pantau terus konten pembelajaran ini, dan akan kita lanjutkan di latihan soal ya guys.